di sebelah sana ada Ilmu Alia Mufizah dan juga Asfadia Al-Singkarong. Sebelum saya mulai, izinkan saya membuka dengan pantun. Kita cakepnya ya. Naik Rangers, duduknya di kursi. Ke BCI bareng sama Rafael. Kita di sini semangat berpresentasi karena melihat Bapak Menteri yang keren. Oke, tahapan awal yaitu ketika kita membuat coding, kita yang pertama kita menyiapkan aset-aset yang kami butuhkan untuk membuat website-nya. Contohnya aplikasi yang kami pakai yaitu ada Visual Studio Code dan juga bahasa pemrogramannya ada HTML, CSS dan juga JavaScript. Itu dia Prof. Awal mulai kita proses membuat coding berupa website. Di sini bisa dilihat Prof. Awal websitenya. Di sini ada judulnya SMP Prima Cendekia Islami dengan juga gambarnya sekolah juga SMP Prima Cendekia Islami. Di sini bisa di scroll ke bawah. Kita mencantumkan visi, misi dan juga sambutan kepala sekolah SMP Prima Cendekia Islami. Lanjut aja lihat proses codingnya. Saya akan memberi satu contoh Bapak. Di sini ada tag image. Image itu untuk menampilkan foto nanti di websitenya Bapak. Terus di sini ada source itu untuk atributnya. Dan di sini ada kelas itu CSS-nya atau supaya nanti hasil websitenya lebih menarik gitu Pak. Ulanginya mampir dulu kembali. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bagus juga ya presentasi di kelompok pertama. Dari dia mantap. Oke, terima kasih, boleh duduk kembali untuk Kami kan berencana untuk tahun ajaran yang akan datang mulai memperkenalkan coding sebagai mata pelajaran pilihan di tingkat sekolah dasar dan SMP. Tentu tidak mulai dari kelas 1, mungkin bisa dari kelas 4, kelas 5 atau kelas 6 tergantung dari kesiapan masing-masing sekolah dan juga kesiapan gurunya dan sarana prasarananya. Ini sekali lagi masih bagian dari proses untuk kami melihat bahwa sebenarnya coding itu bukan mata pelajaran yang baru karena banyak sekolah yang sudah menerapkannya dan salah satunya adalah SMP Prima ini, SMP Prima Cendekia Islami. Itu yang kami lakukan di sini dan mudah-mudahan nanti saya ada kesempatan lain juga nanti melihat coding yang di sekolah dasar. Mudah-mudahan nanti bisa melihat di kota lain, apakah di Jakarta atau kota-kota lainnya, karena saya juga mendapat informasi ada banyak sekolah yang sudah mengajarkan coding dari sejak kelas 4, kelas 5 atau kelas 6 sekolah dasar. Kalau kesiapan SDM sendiri termasuk gurunya gimana Pak? Nanti kan kita coba eksplorasi apakah coding ini memang menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kalau di sini kan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Bisa jadi coding ini menjadi bagian dari muatan dalam pelajaran prakarya misalnya atau pelajaran keterampilan. Jadi kalau dulu prakaryanya mungkin membuat karya-karya tertentu, nah sekarang mungkin prakaryanya atau keterampilannya adalah coding. Kalau itu misalnya masuk dalam pelajaran keterampilan, maka mungkin yang mengajar adalah guru-guru keterampilan itu. Karena kan memang di antara guru yang kekurangan jam mengajar itu guru keterampilan. Itu kan memang kekurangan jam mengajar kan, karena satu minggu hanya 2 jam pelajaran. Kalau kelasnya misalnya masing-masing jenjang itu hanya satu rombel kan hanya bisa 6 jam dalam seminggu, padahal tuntutannya kan harus 24 jam dalam satu minggu, sehingga mungkin saja nanti bisa dijadikan sebagai muatan dalam keterampilan atau bisa juga menjadi mata pelajaran sendiri. Nanti kita lihat kajiannya di lapangan. Berarti gurunya harus kursus lagi atau gimana Pak? Sebenarnya coding ini banyak yang bisa belajar online kok. Sekarang di website itu banyak pelajaran coding yang free yang bisa di-download langsung dari
dari internet sebenarnya, tapi beberapa memang ada yang programnya khusus yang dia misalnya paket kerjasama dengan program-program tertentu, itu masing-masing sekolah punya kreativitas. Karena penyedia jasa coding itu banyak sekali, tinggal nanti pilih program yang mana dan mungkin juga pilih mana yang biayanya bisa terjangkau. Apalagi kalau memang itu free, itu kan berarti tidak perlu biaya yang mahal. Dan coding itu ada yang memang menggunakan internet, ada yang tidak pakai internet. Yang di sekolah ini menggunakan internet, tapi ada beberapa yang dia tidak pakai internet juga bisa. Assalamualaikum. Senang Mimin kembali berjumpa dengan sahabat channel Mr. Setiana dimanapun berada. Kali ini Mimin akan share informasi terkait coding dan AI masuk kurikulum sekolah. Simak ya seperti apa informasinya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, RI, Profesor Abdul Mukti, mengumumkan rencana memasukkan coding dan AI sebagai mata pelajaran pilihan di SD dan SMP mulai tahun ajaran 2025-2026. Rencana ini muncul sebagai respons terhadap usulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang menginginkan agar Indonesia dapat mencapai Indonesia Emas melalui penguasaan teknologi AI dan coding sejak dini. Pentingnya mempersiapkan generasi mendatang untuk bersaing di dunia dengan kemampuan AI dan coding. Penguasaan teknologi AI dan coding sejak dini diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai Indonesia Emas. Implementasi kebijakan. Mendikdasmen Abdul Mukti menegaskan bahwa AI dan coding akan menjadi mata pelajaran pilihan di SD dan SMP, bukan mata pelajaran wajib. Tidak semua sekolah akan menerapkan kedua mata pelajaran ini, mengingat tidak semua lembaga pendidikan di bawah kewenangannya sudah memenuhi kebutuhan infrastruktur penunjang. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkenalkan siswa pada teknologi terkini seperti AI dan coding. Memperkenalkan siswa pada teknologi terkini seperti AI dan coding. Mempersiapkan generasi mendatang untuk bersaing di dunia dengan kemampuan AI dan coding. Mendorong digitalisasi di Indonesia, sejalan dengan visi misi Kabinet Merah Putih. Meskipun kebijakan ini memiliki potensi besar, terdapat beberapa pertimbangan dan tantangan yang perlu diatasi. Memastikan ketersediaan guru yang kompeten dalam AI dan coding merupakan tantangan utama. Tidak semua sekolah memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembelajaran AI dan coding. Penting untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pembelajaran AI dan coding, terlepas dari latar belakang mereka. Materi AI dan coding yang akan diajarkan di kelas 4 SD hingga SMP masih dalam tahap perencanaan, namun beberapa sumber memberikan gambaran umum tentang apa yang mungkin diajarkan. Pengenalan logika dasar, permainan visual, pembuatan game sederhana, algoritma sederhana, pengenalan bahasa pemrograman dasar. Siswa akan diajarkan tentang konsep dasar AI seperti pembelajaran mesin, pengenalan pola, dan pemrosesan bahasa alami. Siswa akan mempelajari contoh-contoh aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari, seperti asisten virtual, rekomendasi produk, dan mobil self-driving. Siswa akan diajarkan tentang pentingnya etika dalam pengembangan dan penggunaan AI. Ada rencana untuk melatih guru-guru di sekolah dasar dan menengah agar mereka dapat mengajarkan mata pelajaran AI dan coding. Kemendikdasmen akan membuka peluang untuk merekrut tenaga pengajar baru atau bekerja sama dengan lembaga pelatihan khusus terkait AI dan coding. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melatih lulusan pendidikan guru sekolah dasar, PGSD, agar memiliki keterampilan dalam pengajaran teknologi ini. Kemendikdasmen juga mempertimbangkan metode pembelajaran yang tidak sepenuhnya bergantung pada perangkat komputer, seperti menggunakan alat peraga sederhana seperti kartu. Kebijakan Mendikdasmen untuk mengajarkan AI dan coding di SD dan SMP merupakan langkah yang tepat untuk mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan di era digital. Sekian ya sahabat channel Mr. Setiana. Semoga bermanfaat. Nantikan informasi terbaru yang lainnya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih.